Oke, Ya, sudah terlihat Mas ini layarnya? sudah Mas. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, perkenalkan nama saya Gamas Haryana dengan NIM belakang 30113 dan teman saya. Rizky Muhammad Wiyaki dengan di belakang 131. Ya. Di sini kami berdua akan menjelaskan hasil kerja kami mengenai implementasi algoritma AES dan DES dengan model operasi CBC. Ya. DES adalah salah satu algoritma yang berbasis block zipper. Algoritma ini akan mengenkripsi blok berukuran 64 bit dengan kunci berukuran 56 bit. Nah, langkah umum dari algoritma DS ini pada umumnya adalah blok plaintext dipermutasi dengan matriks permutasi awal. Lalu hasil permutasi awal kemudian di n-zippering sebanyak 16 kali. Setiap putaran akan menggunakan kunci internal yang berbeda. Lalu hasil n-zippering kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi balikan atau inverse initial permutation menjadi blok ciphertext. Ya, di sini adalah gambaran umumnya. Jadi di sini 64 bit tadi, ya, blok 64 bit tadi dibagi dua menjadi kiri dan kanan sebanyak 32 bit masing-masing L dan R. Lalu akan diberikan permutasi ini dan yang belakang ini sebelah ini ada 56 bit ya, kuncinya dibagi dua masing-masing 28 bit C dan D. Kemudian nanti hasil dari ini akan dieksorkan terhadap permutasi sebelumnya tadi ya. Dari 32 lalu di expand ya atau dipermutasi menjadi 48 bit, kemudian dieksorkan dengan yang ini, lalu kita turunkan lagi menggunakan Xbox sehingga menjadi 32 bit, lalu dipermutasi kemudian dieksorkan menjadilah seperti ini. AES adalah sebuah blok zipper yang ditujukan untuk menggantikan DS untuk aplikasi komersial. AES menggunakan blok berukuran 128 bit dan sebuah kunci berukuran 128, 192, dan 256 bit. Ya, jadi ini harusnya AES ini lebih modern dan harusnya hasilnya lebih baik daripada DES. Ini adalah contoh proses enkripsinya. Jadi pada state awal, zipper key ini adalah hasil dari key scheduling dari key awal di rotasi sebanyak 10 kali, lalu diberikan cara-cara ini subbytes, lalu shift rows, mix columns, lalu ditambahkan add round key, diulangi sampai 9 kali. Kemudian pada final round yaitu ronde ke-10 akan digunakan subbytes shift row, namun tidak ada miss column lagi sehingga sudah terakhir jadi final. Kemudian model operasinya yaitu CBC atau Cyber Blockchaining. Cyber Blockchaining ini jadi pada plaintext 1 kita eksorkan dengan inisial vektor, kemudian dienkripsi dengan menggunakan kunci, ya, key-nya dimasukkan. Setelah ketemu hasil dari ciphertext pertama pada bloknya ini, maka akan digunakan sebagai inisial vektor pada plaintext kedua. Ya. Jadi plaintext pada awalnya dibagi menjadi beberapa blok, kemudian hasil dari enkripsi blok sebelumnya akan menjadi inisial vektor pada blok plaintext setelahnya. Ya, kira-kira seperti itu untuk cyber blockchaining. Lalu kita langsung aja ke demo programnya. Dari Visual Studio Code-nya di sini kami menggunakan Node.js. Ya, silahkan pada Mas Rizky. Oke, terima kasih. Program yang kami buat di sini cukup sederhana. Kami menggunakan bantuan dari library crypto yang sudah embed dengan Node.js. Kita menggunakan bahasa JavaScript dan nanti runtime-nya kita lakukan di Node.js. Kemudian untuk menghitung entropi kita juga ada file terpisah untuk menghitungnya dan nanti tinggal kita panggil aja. Nah, oke, pertama itu kita punya plaintext sejumlah kita punya 4 plaintext, kita simpan dalam sebuah array. Kemudian di sini kita ada inisialisasi algoritma yang nanti akan kita gunakan. Untuk DES itu kita menggunakan DES CBC.
Kemudian inisial vektornya seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita butuh 64 byte. Maka kita di situ tulis crypto random byte-nya 8. Kemudian key-nya 64 byte juga, maka kita butuh key sejumlah 8 string. Nanti key-nya ini dari string, nanti bakal kita rubah ke dalam bentuk hexadesimal. Gitu. Kemudian untuk yang AES kita gunakan AES 128, jadi kita butuh 128 bit nanti 2 kali lipat yang tadi DES dengan mode operasi CBC. Ya, kemudian initial vektornya kita butuh 2 kali lipat juga, maka dari itu taruh 16 dan key-nya juga butuh 2 kali lebih panjang dari DES. Oke, kemudian di sini kita program utamanya kita lakukan looping dua kali. Looping yang pertama untuk plain text-nya tadi karena ada 4, kemudian looping kedua untuk algoritmanya. Jadi AES dan DES kita lakukan bergantian. Nah, di sini cara pakai cara pakai library-nya cukup mudah. Kita tinggal panggil fungsi create zipper EV. Nah, nanti kita masukkan di situ adalah inputan pertama adalah algoritmanya, kemudian key-nya, kemudian inisial vektornya. Selanjutnya kita panggil fungsi update untuk melakukan enkripsi. Kita masukkan plain text dan formatnya, karena di sini kita formatnya UTF-8, ya string biasa itu UTF-8. Kemudian nanti outputnya nanti kita main apa? Kita nanti pengen hexa dalam bentuk hexadesimal. Oke, setelah kita lakukan enkripsi, kita di situ di zipper.final itu kita print out lah hasil enkripsinya. Terus kita masukkan di situ hex itu adalah bentuknya apa dan bentuk yang inputannya apa. Oke, selanjutnya untuk dekripsinya masih sama kayak tadi, cuman beda nama fungsi yang dipanggilnya itu create decipher, bukan zipper. Selanjutnya setelah selesai itu hasilnya kita push ke dalam sebuah array. Kita push dalam sebuah objek yang kita simpan dalam objek yang di-push ke dalam array dan kita print out hasilnya. Ya, Mas, kita print out hasilnya, Mas. Jalankan programnya. Bentar. Dulu. Ya, gunakan CMD ya, Mas. Ya. D. Di full screen CMD. Oke, siap. Kita tulis apa? Kita tulis npm run dev. npm run start. Start ya. Sorry ya. Oke. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya dengan plain text sekian, karena tadi loopingnya 2 kali kan. Plain text, kemudian entropi dari plain text-nya, kemudian algoritmanya, key, zipper, dan entropi dari zipper, dan hasil dari dekripsinya untuk membuktikan bahwa fungsi dekripsinya berhasil. Oke, mungkin sekian itu demo program. Lanjut lagi, kita masuk ke analisis. Silakan, Mas Gamas. Ya, terima kasih Mas Rizky. Analisis dari kami adalah karena AES menggunakan blok yang lebih besar yaitu 128 daripada DES 64, maka ada kemungkinan model AES ini mengalami padding ya, sehingga hasil ciphertext menjadi lebih panjang daripada ciphertext model DES. Ya, contohnya bisa dilihat di contoh ini ya, yang saya setuju. Ini sama-sama plain text-nya sama, kemudian algoritmanya di sini DS dan sini AES. Ya, kuncinya beda, namun ciphertext-nya yang DS lebih sedikit dan yang AES akan lebih panjang. Di plain text di Syn-Butter cookies juga, ciphertext-nya yang menggunakan DS ini akan lebih kecil daripada yang menggunakan AES. Ya. Kemudian yang kedua adalah hasil entropi ciphertext AES pada umumnya lebih besar daripada hasil entropi ciphertext DES. Jadi bisa disimpulkan bahwa AES lebih aman daripada DES. Jadi lihat misalnya di sini menggunakan AES, ciphertext-nya ini entropinya akan lebih besar daripada yang DES,
Lalu AS juga ini 3,59 lebih besar daripada 3,37. Kemudian yang ini juga sini 3,75, lalu atasnya 3,59. AS masih lebih besar, dan yang terakhir di sini DES lebih besar sedikit daripada AS, ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada umumnya algoritma AES ini lebih baik dan lebih aman daripada DES, ya. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.